Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketidaktahuan akan sesuatu bukanlah sebuah aib, tetapi kita memang perlu belajar untuk mengetahuinya. Pengetahuan yang samar-samar atau pengetahuan yang abu-abu tidak bisa dijadikan pedoman, sehingga orang yang memberi jawaban mengetahuinya dengan pasti. Itulah mengapa Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Dengan kata lain, kita yang tidak tahu tentang suatu urusan sebaiknya tidak menjadi sok tahu, meski pada saat bersamaan kita menuntut ilmu yang berkaitan. Misalnya, seorang mahasiswa yang ditanya tentang teknik pembedahan pada tubuh manusia, meskipun ia mahasiswa kedokteran, namun jika ia belum pernah belajar tentang bab ilmu tentang itu, maka ia tidak layak menyampaikan informasi yang bukan kapasitasnya. Sok tahu hakikatnya adalah bentuk lain dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa, akan tetapi karena hal tertentu seperti ingin dipuji atau tidak ingin aibnya ketahuan, ingin diketahui kepintarannya, ia mengkhianati kebodohannya dengan sikap sok tahunya. Agar kita menjadi sosok yang sejati dan menghargai diri sendiri, kita perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, sehingga kelak kita mampu menyampaikan informasi dengan valid dan pada akhirnya memberi manfaat kepada orang lain. Karena dalam satu lafaz dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jika kita perlu meniru apa yang disampaikan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, wahai umat manusia, siapa yang mengetahui tentang suatu perkara, hendaklah ia menerangkannya, dan siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah dia berkata, Allah lebih mengetahui. Karena berkata demikian itu, Allah lebih mengetahui tentang suatu perkara yang tidak diketahui adalah termasuk dari suatu ilmu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW diperintah oleh malaikat Jibril alaihi salam, bacalah yang berbunyi Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW memang tidak bisa membaca, maka beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat pertama yang memberi petunjuk kepada beliau pada zamannya. Beliau mendapatkan satu kasus, seorang sahabat mengalami luka yang cukup serius. Dalam perjalanan tersebut, ia kemudian tidur pada malam yang sangat dingin. Besoknya lelaki yang terluka itu bangun dan mendapati bahwa dirinya telah bermimpi dan yang menyebabkannya menjadi wajib untuk mandi besar. Ia bertanya kepada kawan-kawannya, apakah ada keringanan untuk bertayamum karena luka di kepalanya? Orang-orang menjelaskan, tidak ada keringanan bagimu selama engkau mendapatkan air. Lelaki yang terluka itu pun mandi besar dan menyiram seluruh badannya, termasuk kepalanya yang terluka. Ternyata luka parah di kepalanya yang tersiram air itu mengantarkannya menemui ajal. Sekembali ke Madinah, sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengisahkan kematian lelaki itu kepada Rasulullah SAW, sekaligus tentang orang-orang yang memberi jawaban bahwa ia harus tetap mandi besar dengan alasan masih mendapatkan air. Rasulullah SAW mendengar cerita tersebut sempat marah dan bereaksi, mengapa orang-orang itu tidak mau bertanya kalau memang tidak tahu? Karena penawar kebodohan itu adalah bertanya. Semestinya lelaki itu cukup bertayamum dan membungkus bagian lukanya dengan alas yang keras, lalu mengusap di atasnya dengan air, baru kemudian menyiram dan membasahi sisa anggota badannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rasulullah SAW adalah pribadi yang sesuai antara hati dan ucapan. Beliau selalu berkata apa adanya. Jika tidak tahu, maka beliau akan mengatakan tidak tahu. Jika bisa menjawab suatu pertanyaan, maka beliau akan menjawab. Dan heran, sejak remaja beliau dijuluki penduduk Makkah dengan sebutan Al-Amin, karena beliau adalah yang berarti pemuda yang dapat dipercaya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya bagaimana pendapatmu tentang orang yang sok tahu padahal ia tidak mengetahui atau memahami topik yang kita bicarakan atau kita tanyakan? Tentu akan menjengkelkan. Orang semacam ini banyak kita jumpai di alam fana ini. Saat ditanya topik A, maka ia menjawab dengan topik B. Tidak nyambung, sangat tidak nyambung. Asal menjawab dan agar tidak terlihat kelemahannya, yaitu kebodohannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah pernah malu untuk bertanya, karena kebodohan itu akan membawa kita kepada kesesatan. Semoga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang tidak pernah malu di dalam bertanya, karena bertanya adalah suatu yang mengantarkan kita pada ilmu pengetahuan.